الحمد لله الذي أمرنا بترك المعاصي وفعل الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan, insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sesuai dengan yang disampaikan pengurus tadi, tema khutbah kali ini adalah bahaya judi online. Hadirin rahimakumullah, di era digital yang serba canggih ini, judi online telah menjadi ancaman besar dan mengintai masyarakat kita, khususnya bangsa Indonesia. Di balik kemudahan akses dan janji-janji keuntungan yang bersifat instan, judi online menyimpan bahaya yang merusak dari berbagai perspektif kehidupan kita, ekonomi, sosial, bahkan agama. Judi online benar-benar menjadi musuh dalam selimut yang menggerogoti fondasi moral, fondasi sosial, spiritual, bahkan akhlak. Judi online yang seringkali dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan mudah diakses, menjebak banyak orang tanpa sadar. Ketagihan judi online dapat membahayakan kerugian finansial yang serius, sebab banyak individu yang terjerat utang besar karena sulit mengendalikan hasrat bermain dan berharap menang besar dari judi online. Studi menunjukkan bahwa ketergantungan pada judi online dapat memicu gangguan kesehatan mental yang serius, termasuk perilaku bunuh diri. Tidak hanya berdampak pada individu, judi online juga membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Keluarga menjadi korban utama.
dengan banyak hubungan yang rusak akibat perilaku judi yang tidak terkendali. Keretakan rumah tangga, perceraian, dan kekerasan domestik seringkali menjadi akhir dari kisah tragis para pecandu judi online. Dari segi ekonomi, judi online mengalirkan uang masyarakat ke luar negeri karena banyak situs judi online yang beroperasi dari luar negeri untuk menghindari terjerat hukum domestik. Sebuah media merilis bahwa Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin, ketika beliau baru saja nengok orang-orang sakit karena judi online di RCM, beliau mengatakan bahwa dalam 1 tahun 900 triliun uangnya orang-orang kecil, uangnya masyarakat kecil dari Indonesia hilang mengalir ke luar negeri melalui judi online. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi secara nasional. Selain itu, biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah untuk mengatasi dampak negatif judi online seperti layanan kesehatan mental dan rehabilitasi sangatlah besar. Islam dengan tegas melarang segala bentuk perjudian. Digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Rijsun, kata Al-Quran, perbuatan keji, najis sekaligus di situ, termasuk perbuatan setan. Maka kata Al-Quran, fajtanibuhu, jauhi dia, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Larangan ini didasarkan pada dampak destruktif yang diakibatkan oleh judi terhadap individu-individu termasuk masyarakat dan bangsa. Dampak negatif judi online dalam perspektif Islam antara lain menghancurkan nilai-nilai keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah pilar utama masyarakat. Judi online seringkali menyebabkan keretakan rumah tangga, menguras keuangan keluarga, dan menimbulkan konflik antara anggota keluarga. Ketika seorang kepala keluarga terjerat judi, tanggung jawab dan perhatian terhadap keluarga sering terabaikan, yang berujung pada kehancuran hubungan dan keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Judi online juga dapat merusak kesehatan mental dan spiritual. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ini, yaitu kesehatan mental dan spiritual. Ketergantungan pada judi online mengganggu keseimbangan ini, menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Pecandu judi online seringkali merasa tertekan dan putus asa, yang menjauhkan mereka dari ketenangan batin dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecanduan ini dapat menyebabkan hilangnya rasa tanggung jawab, moral, dan hancurnya akhlak yang mulia. Selain itu, akibat judi online juga akan kehilangan harta dengan cara yang haram. Islam menekankan pentingnya mencari nafkah dengan cara yang halal dan berkah. Judi online mendorong individu untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kerja keras. Kekayaan yang diperoleh melalui judi online
tidak hanya haram, tetapi juga membawa dampak negatif pada kehidupan spiritual dan moral seseorang. Tragisnya, kasus bunuh diri akibat terlilit hutang judi online semakin sering kita dengar di media sosial. Salah satu contoh tragis di Jawa Tengah adalah kisah seorang pria beristri dan memiliki 2 anak kecil yang nekat mengakhiri hidupnya setelah terjerat hutang judi online. Pria tersebut yang awalnya hanya mencoba peruntungan, akhirnya kehilangan seluruh tabungannya dan terjerat hutang dalam jumlah yang besar. Putus asa dan malu untuk meminta bantuan, dia memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya bunuh diri. Kisah ini menggambarkan betapa berbahayanya judi online dan dampaknya yang sangat merusak kehidupan masyarakat kita. Bersama ini saya sampaikan data bunuh diri akibat judi online. Pria di Ciputat bunuh diri karena judi online. Kasus Polwan Cantik yang membakar suaminya di Mojokerto karena suaminya pecandu judi online. Prajurit TNI Angkatan Darat di Bogor tewas gantung diri karena terjerat judi online. Dokter TNI Angkatan Laut menembak dirinya sendiri karena hutang judi online. Sopir truk tewas gantung diri di tol Tangerang Merak karena terlilit judi online. Aparatur sipil negara gantung diri di Bau-Bau karena kalah judi online. Di Morowali, seorang pemuda umur 48 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri karena ketika dia minta uang tidak diberi untuk main judi online. Remaja di Kediri gantung diri di dapur karena terjerat hutang untuk main judi online. Pekerja IKN asal Ciamis gantung diri, uangnya habis untuk judi online. Buruh pabrik di Cikupa gantung diri karena kecanduan judi online. Sementara itu, RSCM melaporkan sekarang ini tengah merawat 126 pasien rawat jalan dan 46 pasien rawat inap akibat kecanduan judi online. Bahkan angka ini meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2023 yang lalu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Data dan fakta ini membuktikan bahwa judi online sangat merusak bagi pribadi, merontokkan tatanan keluarga, dan bahkan menghancurkan generasi bangsa. Karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa, dimulai dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, kita bersama-sama merapatkan barisan, menyatukan langkah untuk menyatakan perang terhadap judi online. Karena begitu besarnya dampak kerusakan yang diakibatkan dari judi online. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku dan situs judi online, memblokir akses dan situs judi online, karena langkah ini memang sangat strategis dan sangat penting sekali. Pendidikan agama, sekolah, kampus, pesantren, semuanya harus bergerak untuk bisa menghentikan judi online. Lembaga-lembaga agama, masjid, lembaga-lembaga dakwah, semuanya harus menyuarakan bersama-sama bahwa judi online adalah berbahaya, bukan hanya bagi pribadi-pribadi, tapi bagi kelangsungan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu sekali lagi hadirin sekalian, kami mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang hadir pada Jumat sekarang ini. Mari bersama-sama kita niatkan diri kita untuk terlibat memberantas judi online. Semoga upaya dari masing-masing kita
senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan bangsa kita, generasi kita akan terbebas dari pengaruh anasir-anasir kotor akibat judi online, dan kita akan mampu mengusung cita-cita bersama kita, yaitu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun